Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan ke-11, yaitu kesantunan bahasa bagian isi karangan ilmiah atau main body. Fungsi kalian mempelajari bab ini atau pertemuan ini adalah kalian akan mengetahui bagaimana cara menulis latar belakang masalah, kemudian juga tujuan sama rumusan, kemudian juga bagaimana mengutip landasan teori. Kalau latar belakang masalah itu biasanya diungkapkan dari umum ke khusus tentang apa saja mengapa alasan kalian mengambil judul tersebut atau masalah yang akan dikemukakan itu apa, baik teoritis maupun praktis. Dan itu juga pastinya harus relevan dengan timbangan pustaka yang kalian miliki. Lalu jangan lupa di penyebutan akhir tugas akhir kalian atau skripsi sebutkan judulnya. Nah, untuk bahasa dalam rumusan masalah sama tujuan penelitian, biasanya rumusan masalah itu ditulis dengan menggunakan kalimat hanya yang menceritakan tentang pokok permasalahan yang akan dibahas. Nah, kalau untuk tujuan biasanya menggunakan kalimat berita atau berupa pendeskripsian secara singkat, jelas, dan tajam yang mengarah pada rumusan masalah sama latar belakang masalah. Jadi saling menyambung antara latar belakang masalah, rumusan sama tujuan itu saling berkaitan. Nah, itu biasanya terdapat di bab 1. Kemudian di bab 2 ada namanya landasan teori. Landasan teori ini adalah pendekatan atau teori-teori yang relevan dengan judul sama rumusan masalah yang kalian gunakan untuk mengupas, menganalisis, dan menjelaskan variabel yang akan diteliti, dan juga pendekatannya apa yang akan dilakukan. Jangan lupa di dalam landasan teori ini cantumkan pendapat para ahli yang kalian kutip, entah dari jurnal, buku, artikel, ataupun dari yang lainnya. Kemudian untuk mengutip ini dalam catatan dalam teori, landasan teori ada dua jenis. Ada namanya catatan teks, ada namanya catatan kaki. Jika dia catatan teks itu berada di dalam tubuh karangan. Kalau catatan kaki itu ada di bawah di kaki. Jika catatan teks ini ada dua, kutipan langsung sama kutipan tidak langsung. Kutipan langsung ini ditulis sama persis apa adanya, baik bahasa, ejaan, nah seperti itu, tidak dirubah. Kalau dia lebih dari 4 baris maka masukkan dalam teks. Jika tidak, maka tetap dalam baris tersebut. Sumber rujukan itu ditulis baik sesudah maupun sebelum. Jangan lupa cantumkan nama penulisnya ya. Nah, untuk di BSI itu sudah menggunakan teknik Mendeley. Adapun untuk teknik penulisannya ini bisa disesuaikan dengan buku panduan, entah itu panduan skripsi ataupun tugas akhir. Nah, kalau kutipan tidak langsung ini kutipan yang tidak mengutip apa adanya, tapi intinya sama, hanya yang membedakan adalah intinya saja, tidak sama persis. Tanda bacanya boleh berbeda, titik tanda bacanya dan seterusnya boleh. Kemudian selanjutnya adalah catatan kaki. Untuk catatan kaki atau footnote ini untuk pengetahuan teman-teman saja, karena di lingkup kampus BSI tidak menggunakan catatan kaki untuk pencantuman referensinya. BSI hanya menggunakan catatan teks, yaitu baik langsung maupun tidak langsung. Di dalam catatan kaki ada istilah ibid, objit, dan logjit, seperti itu. Nah, untuk penulisan catatan kaki bisa dilihat di versi Word-nya. Itu tinggal kalian pilih yang footnote seperti itu. Di situ juga nanti akan secara otomatis, masing-masing lembaga memiliki caranya berbeda. Jika dalam daftar pustaka tidak perlu mencantumkan angka 1, 2, 3, 4, maka dalam catatan kaki awalnya perlu mencantumkan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Jika kalian rajin membaca, entah itu ilmiah ataupun non-ilmiah, biasanya dia ada letaknya di bawah. Nah, letak yang di bawah itu yang bisa disebut dengan catatan kaki. Tapi jangan keliru dengan catatan footnote, itu berbeda. Bagaimana caranya supaya kalian bisa adalah rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah membaca buku panduan, dan tinggal diikuti saja. Demikianlah penyampaian materi pertemuan ke-11. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.